Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Sudut pandang Danan. Hujan deras mengguyur hampir seluruh tempat yang bisa kami pandang. Sayangnya hanya padang pasir yang luas yang terlihat di hadapan kami. Dengan hujan sebanyak ini, tidak ada tanaman yang tumbuh di tempat ini. Aneh. Tanyaku sembari menatap padang pasir tanpa ujung yang sedang kami lewati. Setelah semua yang kita lihat dari kemarin, kamu masih nganggep tempat ini aneh, Nan? Kayaknya deskripsi kata aneh di pikiranmu harus dibenerin. Balas Cahyo sembari melindungi kepalanya dari hujan dengan sarungnya. Santai toh, Jul. Jangan sampai kalau kita kembali ke alam manusia justru ngerasa aneh. Balasku. Pak Le masih sibuk memperas bajunya, sementara kami semua berlindung di bawah tubuh Wanasura, berharap hujan ini akan reda dalam waktu yang cepat. Jauh dari derasnya hujan, samar-samar terlihat bayangan yang mendekat ke arah kami. Saat semakin dekat, kami mulai melihatnya dengan jelas. Itu adalah sosok seorang manusia. Semua bersembunyi. Perintah Nyi Sendang Rangu. Kami pun bersembunyi di antara bulu lebat Wanasura. Sementara Nyi Sendang Rangu melakukan sesuatu yang membuat keberadaan kami tidak disadari oleh orang itu. Entah mengapa Nyi Sendang Rangu meminta kami untuk bersembunyi, padahal yang melewati kami terlihat layaknya manusia biasa seperti kami. Aku menanyakan hal itu padanya tepat setelah orang itu menjauh. Kalau ada manusia yang bisa bertahan di alam ini, dia pasti bukan manusia biasa. Kita tahu dengan jelas bagaimana alam ini melawan kewarasan setiap makhluk yang berada di tempat ini. Jelasnya, benar, orang itu pasti bukanlah manusia biasa. Apalagi pakaiannya terlihat sangat tua dan lusuh, seperti pakaian zaman kerajaan zaman dulu. Bahkan lebih tua. Kami merasa penasaran dengan orang itu. Pasti ada sesuatu di alam ini yang membuatnya bertahan. Mungkin saja itu juga bisa memberi petunjuk untuk keluar dari tempat mengerikan ini. Nyi, apa bisa kita mengikuti orang itu? Tanya Pak Le. Bisa saja, kita hanya bisa melihat dari jauh. Jawab Nyi Sendang Rangu. Dengan berhati-hati kami pun mengikuti arahan Nyi Sendang Rangu untuk mengikuti orang itu. Ia menelusuri padang pasir ini cukup jauh, sampai akhirnya berhenti di sebuah tempat menyerupai jurang yang besar. Tidak seperti tempat di sekitarnya, jurang itu dipenuhi tanaman-tanaman dengan daun yang mengering. Tapi bukan itu yang menarik perhatian kami. Ada 5 bangunan batu tua menyerupai candi dengan altar sesembahan di hadapannya. Ada kekuatan mengerikan dari setiap tempat. Namun orang itu dengan santainya memasuki salah satu tempat mengerikan itu. Pak Le, Arca itu. Aku mencoba menunjuk apa yang menarik perhatianku pada Pak Le. Di sekitar komplek bangunan itu terdapat arca yang sangat tidak asing. Sepertinya arca itu mirip dengan yang tersebar di beberapa tempat di Pulau Jawa. Akhirnya kita tahu mengapa arca berwujud makhluk-makhluk aneh itu tidak pernah ditemukan sejarahnya. Ternyata ada hubungannya dengan tempat ini. Balas Pak Le. Selang beberapa lama, tiba-tiba muncul getaran dari sekitar bangunan itu. Ada bayangan hitam yang membentuk sebuah lingkaran. Bayangan itu semakin pekat, hingga setelahnya muncul sesuatu yang terjatuh di altar sesembahan itu. Manusia? Tidak, itu adalah jasad wanita yang telah mati.
Ada 5 jasad yang muncul di tempat pemujaan yang tersedia di sana. Kami sama sekali tidak membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi itu semua terjawab ketika sosok manusia itu keluar dari tempatnya tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Menjijikkan. Kami menahan rasa mual kami saat menyaksikan manusia itu menyetubuhi satu persatu jasad yang ada di tempat itu. Ritual tantra kiri. Tapi Pak Le belum pernah melihat yang semengerikan ini. Umum Pak Le. Aku menoleh ke arah Pak Le. Ia juga teriak sedang menahan rasa jijiknya. Namun di balik itu, pasti ada perasaan mengerikan dari hasil ritual ini. Nan, sepertinya kita pernah melihat yang seperti ini, ucap Cahyo. Aku mencoba mencerna ucapan Cahyo. Dia benar. Tidak mungkin kami lupa kejadian saat kami masih sekolah. Kejadian serupa terjadi di sebuah rumah di desa yang telah ditinggalkan oleh penghuninya sewaktu kami masih sekolah dulu. Pergi, kita pergi dari sini. Perintahnya sedang rangu tiba-tiba. Ada apa, Nyi? Tanya Cahyo bingung. Sudah, nurut saja. Balasnya sembari menarik tubuh Cahyo. Memang semenjak berada di alam ini, petunjuknya sedang rangulah yang bisa membuat kami bertahan hidup. Tapi kali ini wajahnya terlihat cemas. Tak lama rasa penasaranku terjawab. Kekuatan besar yang mengerikan muncul dari tempat di mana manusia itu melakukan ritual. Ada sesuatu yang mengganjal ingatanku, tapi rupanya tak hanya aku. Cahyo pun ikut terhenti dan menoleh sekilas ke tempat tadi. Danan, suara raungan itu, ucap Cahyo. Bener Jul, suara tembang yang sumbang itu. Sepertinya Pak Le juga merasakan perasaan yang sama seperti kami. Tapi Pak Le lebih memilih menarik kami dan memastikan kami menjauh dari tempat itu. Pak Le, setan-setan itu, ucapku mencoba mengingatkan Pak Le. Diam, jangan sampai kita berhadapan dengan makhluk-makhluk itu. Di alam manusia saja tidak ada cara untuk membunuh mereka, apalagi di alam ini, ucap Pak Le. Benar ucapan Pak Le, tapi biar bagaimanapun, keberadaan mereka itu sempat membawa mimpi buruk untuk kami. Tangan Cahyo pun terlihat menggenggam dengan keras, menahan rasa kesalnya. Dadung Kumotro, aku masih ingat namanya, Nan, ucap Cahyo. Mendengar nama itu seketika Nyi Sendang Rangu terhenti. Nama itu, apa benar itu nama makhluk yang berada di sana? Tanya Nyi Sendang Rangu. Aku mengangguk memastikan ingatanku juga sama dengan Cahyo. Pergi, jangan berurusan dengan mereka. Wajahnya Sendang Rangu yang selama ini tidak pernah gentar dengan siapapun, ini terlihat ragu. Tapi aku khawatir saat kami dipertemukan lagi. Aku takut bahwa ini adalah takdir, bahwa kami harus menghadapinya tak lama lagi. Di desa Mbah Jiwo, sebuah gapura tua terpampang di hadapan Pak Wajah dan Mbah Jiwo. Itu hanya gapura kayu lapuk yang bahkan nama desanya pun sudah tidak terbaca. Bahkan butuh berjalan hampir 1 jam dari gapura yang terletak di mulut hutan itu untuk mencapai tempat yang dituju Mbah Jiwo. Jadi ini tempatnya, tanya Pak Wajah dengan wajah yang canggung. Iya Pak Wajah, saat menginjakkan kaki di tempat ini, semua orang pasti dapat merasakan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh leluhur saya, ucap Mbah Jiwo. Pak Wajah terlihat sedih. Ia seperti merasakan sesuatu dari tempat itu. Lagi pula tanpa kemampuannya saja, semua yang terlihat di depan mata mereka berdua saat ini sudah dapat menggambarkan apa yang pernah terjadi di desa itu. Saat ini hanya puing-puing rumah yang sudah tidak berbentuk yang ada di sana. Tapi tidak sedikit tulang belulang berserakan di tempat itu. Di beberapa pohon masih terikat tengkorak kepala yang telah terpisah dari tubuhnya yang terjatuh. Siapapun yang melihat tempat itu saat ini pasti memahami
Bukan sekedar pembunuhan yang terjadi di sana, tapi pembantaian. Apa yang terjadi di sini, Mbak Jiwo? Saya tidak bisa membayangkan semengerikan apa saat itu. Bahkan saat ini, teriakan-teriakan mereka terngiang-ngiang di telinga saya. Tanya Pak Wajah yang terlihat begitu terpukul. Mbak Jiwo mengusap air matanya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi di tempat ini saat ia masih sangat kecil. Saya tidak tahu akar permasalahannya, Pak Wajah. Semua terjadi begitu saja. Yang bisa kupastikan, ini semua adalah bunga dari ketamakan kami saat itu. Jelas Mbak Jiwo. Yang Mbak Jiwo tahu, berbagai kejadian terjadi antar kedua desa yang sebelumnya hidup berdampingan. Desa Dawu Setro dikuasai oleh leluhur Mbak Jiwo yang dikenal sebagai penempat pusaka terpandang. Dan desa Kumolorandu dikuasai oleh warga yang mengasingkan diri dari peperangan saat itu. Entah pertikaian bermula dari mana, tapi di antara warga tersebar kabar bahwa empu dari desa Dawu Setro dibunuh oleh salah satu keluarga di desa Kumolorandu dengan keris yang ditempa oleh empu itu sendiri. Ada yang bilang itu adalah balas dendam, tapi tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran atas insiden itu. Mbak Jiwo masuk ke dalam desa sembari mendoakan satu persatu tulang belulang yang ia temui di desa itu. Ada yang bilang leluhur saya membuat pusaka sakti dari tulang belulang anak kandung seseorang yang meminta dibuatkan pusaka. Entah sadar atau tidak, orang itu menyetujuinya. Jelas Mbak Jiwo. Pak Wajah berusaha untuk tidak memotong cerita Mbak Jiwo. Mendengar hal itu, salah satu anggota keluarga lainnya marah dan membunuh leluhur saya yang menempa pusaka itu. Ia pun merampas kitab milik leluhur saya dan menyimpannya di desa Kumolorandu. Sejak itulah leluhur saya tak henti-hentinya menyerang desa itu untuk merebut kembali kitab itu. Pak Wajah menggeleng. Ia merasa ada yang kurang dari cerita Mbak Jiwo. Ada kekuatan lain. Aku merasakan ada kekuatan lain yang ikut campur dengan hal itu. Ucap Pak Wajah yang merasa sisa-sisa residu kekuatan lain di beberapa sisi desa. Mbak Jiwo mengangguk. Ia menceritakan bahwa untuk membalas serangan leluhurnya, ada sebuah truk yang melakukan ritual terlarang. Ia mempersembahkan 6 buah kepala perempuan untuk mengikat perjanjian dengan sosok yang menyerupai Dewi Ular. Dengan kekuatan sebesar itu dari kedua pihak, desa di tengah hutan ini menjadi medan perang. Makhluk-makhluk kiriman bermunculan memangsa anak kecil. Ilmu-ilmu hitam saling menghabisi warga yang tidak berdosa. Dan hanya sebagian kecil dari kedua desa yang bisa melarikan diri dari tragedi itu. Pak Wajah mendengar kisah Mbak Jiwo dengan emosi yang tidak beraturan. Jelas ia merasakan keberadaan roh-roh yang masih penasaran di sekitar desa ini. Mereka berdua pun berjalan ke sebuah bekas bangunan besar yang sudah ambruk. Tapi bukan tempat itu yang ia tuju. Ada kuburan yang tetap terlihat megah, walau sudah dipenuhi tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Kalau ada tempat teraman, di mana kitab itu disembunyikan, itu pasti di tempat ini, ucap Mbak Jiwo. Ia mencari beberapa benda dan menemukan cangkul yang sudah berkarat di salah satu sudut bangunan. Mbak Jiwo membawa cangkul itu ke salah satu makam yang cukup megah dan menggalinya dengan hati-hati. Pak Wajah mencoba mencari sesuatu untuk membantu Mbak Jiwo menggali. Tapi saat ia berpaling, tanpa sadar, sudah ada seseorang yang memperhatikan mereka dari jauh. Maaf, Bapak siapa? Tanya Pak Wajah pada seseorang yang menghentikan mereka. Orang itu tidak menjawab, tapi dari raut wajahnya, terlihat amarah yang sangat jelas. Mungkin itu wajar. Ia melihat seseorang membongkar makam di desanya. Itu bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Pak Wajah, seharusnya sudah tidak ada manusia yang tinggal di desa ini. Ucap Mbak Jiwo yang segera menghentikan pekerjaannya dan menghampiri Pak Wajah.
Benar saja, semakin lama mereka memperhatikan orang itu, tiba-tiba hal aneh mulai terjadi. Seketika langit menjadi gelap, tanaman-tanaman di sekitar mereka menjadi kering, dengan tanah yang digenangi darah. Mbak Jiwo, hati-hati, peringat Pak Wajah. Saat itu tempat yang sebelumnya sudah mengering pun, kini berubah semakin kelam. Angin dingin berhembus menyelimuti mereka berdua, bersama suara-suara yang perlahan mendekat. Perlahan satu persatu muncul sosok yang memenuhi desa tersebut dengan wajah pucat dan kondisi yang mengerikan. Ada yang seluruh tubuhnya kosong seolah terbakar api, hingga sosok dengan tubuh yang tidak lengkap. Kami sudah menanti kedatanganmu. Dendam kami harus terbalaskan agar kami tenang, ucap salah satu dari makhluk itu. Mbak Jiwo memperhatikan beberapa sosok yang muncul. Cara berpakaian, ciri-ciri tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka adalah warga desa tempat Mbak Jiwo tinggal dulu. Mereka mengincar saya, ucap Mbak Jiwo. Memangnya siapa mereka, Mbak? Tanya Pak Wajah. Mereka adalah warga desa yang mati secara tidak wajar oleh serangan ilmu hitam leluhur saya. Mereka ingin membalas darah mereka yang tumpah, jelas Mbak Jiwo. Tanpa sadar tiba-tiba Mbak Jiwo terjatuh oleh sepasang tangan yang menarik tubuh dari dalam tanah. Pak Wajah segera menolongnya dan membantu Mbak Jiwo kembali berdiri. Sayangnya keadaan semakin di luar kendali. Satu persatu jasad manusia terbangun dari tanah tempat mereka berpijak saat ini. Itu adalah jasad manusia yang dikuburkan dengan tidak sempurna. Pak Wajah membacakan mantra yang ia mengerti untuk menenangkan sosok-sosok itu. Beberapa dari makhluk warga desa itu bisa lenyap, namun yang tersisa masih sangat banyak. Siluman yang kalian kirim telah membunuh anakku, teriak sosok setan berwujud ibu yang mencoba mencekik Mbak Jiwo. Apa salah istri saya hingga kau bakar sampai tak tersisa? Satu lagi roh seorang pria yang wajahnya terbelah mencoba menyerang Mbak Jiwo. Mbak Jiwo tidak melawan, ia terlihat ragu dengan apa yang akan ia lakukan. Pak Wajah yang sadar dengan keadaan Mbak Jiwo segera mengambil sikap. Ia mengambil sebuah cawan kuningan dari tas kainnya dan membacakan mantra sembari beberapa kali mendentingkan cawan itu. Suara itu menggema hingga ke seluruh hutan. Seluruh makhluk yang ada di hutan itu terlihat kesakitan, sementara langit samar-samar seperti pecah dan kembali seperti semula. Secepat mungkin Pak Wajah menarik Mbak Jiwo kembali ke arah mereka datang. Lari, tidak ada yang bisa kita perbuat, perintah Pak Wajah. Mbak Jiwo mengikuti perintah Pak Wajah, namun sesekali ia masih menoleh ke arah makhluk-makhluk itu. Setelah berlari cukup jauh, suasana hutan berubah seperti sebelumnya. Sosok yang menyerang mereka pun menghilang sama sekali. Saat merasakan keadaan sudah mulai aman, mereka pun berhenti dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Maafkan saya Wajah, ada perasaan bersalah yang membuat saya tidak mampu melawan mereka, ucap Mbak Jiwo. Sudah, tidak usah dipikirkan Mbak. Untuk itulah saya ikut mendampingi Mbak Jiwo, balas Pak Wajah. Mereka pun menarik nafas sejenak dan meminum air perbekalan yang mereka bawa. Terlihat Mbak Jiwo tidak pernah menyangka kalau ia akan menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya seperti ini. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan, Mbak, ucap Pak Wajah. Maksudnya, ini semua adalah tentang keputusan Mbak Jiwo. Pertama, apakah Mbak Jiwo tega dengan sosok-sosok korban leluhur Mbak Jiwo? Dan kalaupun iya, yang kedua, apa Mbak Jiwo akan menggunakan kitab terlarang itu? Semua keputusan itu tentang Mbak Jiwo, jelas Pak Wajah. Mbak Jiwo benar-benar memikirkan ucapan Pak Wajah. Ia tahu benar kedua itu adalah dilema dari permasalahannya. Ia berdiri menatap desa itu dari kejauhan, mencoba membayangkan semua kemungkinan dari keputusan yang akan ia ambil. Wajah,
Bila saya mengambil kitab itu dengan paksa dan menggunakannya, apa saya juga akan menjadi setan seperti leluhur saya? Tanya Mbah Jiwo. Pak Waja ikut berdiri dan berjalan di sisi Mbah Jiwo. Di ajaran yang saya dalami, hitam dan putih akan selalu ada dan akan saling menyeimbangkan untuk mencapai titik itu. Entah sudah berapa dosa yang telah saya perbuat. Saya yakin Mbah Jiwo sudah ditakdirkan untuk mengambil keputusan yang tepat, ucap Pak Waja. Mbah Jiwo kembali menarik nafasnya dan meneguhkan hatinya. Bersamaan dengan itu, ia merasakan telepon genggamnya bergetar. Ia pun mengeluarkannya dari tas dan memandangnya. Ada sebuah pesan tertulis di layarnya. Mbah, lagi nggak di rumah ya? Jaga kesehatan ya. Obat rematiknya jangan lupa diminum. Rumah sudah kami bersihin. Kalau sudah pulang, info ke kami ya. Ismi Dimas Rumi. Sontak mata Mbah Jiwo berkaca-kaca. Ia memasukkan telepon genggamnya kembali, menarik nafas dalam-dalam. Semoga keputusan saya tepat, ucap Mbah Jiwo sembari kembali berjalan ke arah desa itu. Pak Waja terlihat tersenyum dan mengikuti langkahnya dari belakang. Sudut pandang Dirga. Sebuah cerita yang sulit dipercaya terdengar dari seorang nenek yang berasal dari Trah Biryosono. Ia memperkenalkan diri dengan nama Kanjeng Sarwinah Biryosono. Kanjeng Sarwinah benar-benar pernah bertemu dengan Mas Cahyo bertahun-tahun yang lalu, tanya Guntur. Kalau kalian panggil saja saya Mbok Sar. Tidak hanya Cahyo, saya juga bertemu Danan dan Pak Leknya. Jelas Mbok Sar. Ia menceritakan tentang hal yang sulit dipercaya. Saat itu ia hampir mati saat menjadi tumbal ritual sosok dukun nenek tua di pabrik gula. Kelima saudaranya sudah mati, namun Cahyo menemukan Mbok Sar dan menolongnya. Dengan mantra yang ku ketahui dan darah dari jasad saudara saya, kami pun mengembalikan iblis-iblis itu ke tempat asalnya. Seharusnya saya juga ikut terbawa ke alam itu. Tapi entah mengapa hal itu tidak terjadi, ucap Mbok Sar. Itu karena kamu masih punya hutang sama aku, ledek Nyai Jambrong. Kalau benar utangmu nggak bakal saya bayar, balas Mbok Sar. Tapi sejak saat itu saya mencoba mencari penyebab hal itu. Setidaknya untuk mengantisipasi bila ada kejadian serupa, kami tidak harus mengorbankan nyawa, jawabnya. Mendengar ucapan itu kami pun menjadi semangat. Berarti ada cara untuk mengembalikan Mas Cahyo dan yang lain tanpa harus mengorbankan nyawa keluarga Mbok Sar, tanya Guntur semangat. Mbok Sar menggeleng. Memang ada caranya, tapi belum tentu bisa kita lakukan, jawab Mbok Sar. Sontak wajah kecewa kembali terpampang di antara kami, tapi tidak dengan Nyai Jambrong. Ia terus menatap Mbok Sar seolah mengetahui masih ada hal lain yang diketahui Mbok Sar. Dasar nenek tua, sudah ceritakan saja rencanamu, ucap Nyai Jambrong. Kau itu nenek peot, tidak sabaran. Setidaknya biar anak-anak muda ini berpikir dulu, balas Mbok Sar. Mengetahui rencananya dibongkar oleh Nyai Jambrong, Mbok Sar pun menceritakan sesuatu yang sepertinya memang disiapkan untuk kedatangan kami. Trah Biryosono sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Saat kembalinya Raden Cokro dari jagat Segoro Demit, ia terus meminta keturunannya untuk mencari cara agar bisa menghapus kutukan ini. Cerita Mbok Sar. Semakin dalam ia bercerita bahwa leluhur keluarga Biryosono sempat menemukan beberapa keturunan khusus yang lahir setiap Prabu Kliwon. Beberapa dari mereka dirasakan tidak terikat dengan jagat Segoro Demit, namun mereka masih bisa menghubungkan kedua alam itu. Hanya saja tubuhnya tidak akan ikut terbawa ke sana. Lantas di mana orang itu Mbok Sar? Tanya Mas Jagat. Mbok Sar menghela nafas. Sepertinya ia bersiap menerima rasa kecewa kami. Sudah lebih dari 3 keturunan, tidak ada yang lahir pada weton itu, ucap Mbok Sar. Mbok Sar sendiri? Tanya Mas Jagat. Bukan, yang terjadi pada saya bukanlah hal yang wajar.
Jawabnya. Aku masih terus memperhatikan cerita Mbok Sar. Pasti ada alasan ia menceritakan hal itu pada kami. Tapi leluhur saya masih bersiap. Mereka membuat pemakaman khusus untuk anggota keluarga yang lahir pada Rabu Kliwon. Memang ada keanehan terhadap jasad mereka. Mungkin saja hal itu bisa berguna bila dipertemukan dengan sesuatu yang sedang diambil oleh teman kalian. Jelas Mbok Sar, teman. Dari ucapan Mbok Sar, aku tergambar tentang Mbah Jiwo dan Pak Wajah yang mencari kitab terlarang milik leluhur Mbah Jiwo. Kenapa Mbok Sar bisa tahu tentang ini semua? Tanya Guntur. Dia itu cenayang, jangan dinilai dari penampilannya saja, ucap Nyai Jamrong. Kalau begitu, bagaimana kalau kita langsung ke pemakaman saja? Mungkin kita bisa mendapat petunjuk, ajak Mas Jagat. Mbok Sar menatap Mas Jagat. Ia tidak langsung menjawab dan malah berdiri dari tempat duduknya. Pemakaman itu sudah seperti harta karun bagi beberapa dukun. Saat ke sana, kalian pasti akan berhadapan dengan berbagai hal yang mengerikan. Mereka mencoba menembus pelindung yang dibuat oleh leluhur kami. Bahkan sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada keluarga kami yang berani ke sana. Jelas Mbok Sar. Ia berjalan kembali sembari membawa sebuah tempayan air. Guntur berdiri membantu membawakannya, mendekat ke arah kami bersama satu buah dirigen yang berisi air. Ini buat apa, Mbok? Tanya Guntur. Selain itu, hal tadi, ada juga yang ingin kutunjukkan dulu kepada kalian sebelum kita pergi. Tambah Mbok Sar. Ia meletakkan tempayan itu di tengah-tengah kami dan menuangkan air dari dirigen itu ke tempayan. Beberapa rupa kembang yang masukkan ke dalamnya dan dibiarkan mengambang. Ia menggigit jarinya sendiri dan meneteskan darahnya ke tempat itu. Tadi saya cerita kalau ada terah kami yang bisa mengendalikan kesadaran kami di jagat alam gaib. Sayangnya walaupun begitu, kami hanya merasakan keberadaan kami di sana dan tidak bisa melakukan apapun. Tapi saya melihat ada sosok Dewi Sendang yang melindungi teman-teman kalian. Saya pun mencari air dari sendang itu. Semoga saja ini berhasil, ucapnya. Aku mulai bisa membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Mbok Sar. Semoga saja ini benar. Ada beberapa mantra panjang yang ia bacakan. Ucapan mantranya ia bacakan sembari meneteskan darah pada air. Anehnya darah itu membentuk sebuah aksara yang mengambang di air itu. Saat itu suasana di ruangan berubah menjadi berbeda. Entah aku tidak dapat merasakan apakah ini baik atau buruk. Tapi aku tahu pasti ada perubahan di dalam air di tempayan itu. Air yang sebelumnya memantulkan wajah kami kini mulai berubah, menunjukkan sebuah tempat menyerupai padang pasir. Bersamaan dengan perubahan itu, Mbok Sar menjadi terdiam, seolah tubuhnya tidak memiliki kesadaran kembali. Nyi, kenapa berhenti? Samar-samar terdengar suara Mas Cahyo dari arah tempayan. Saya merasakan sesuatu, tunggu sebentar. Kali ini suaranya Sendang Rangu yang terdengar. Kami semua melihat pantulan keberadaan Mas Danan dan yang lainnya dari tempayan itu. Mereka semua terlihat kumal dengan pakaian yang mulai lusuh. Mas Danan! Teriaku mencoba memanggil, namun sepertinya mereka tidak bisa mendengar. Hanya suaraku yang bisa terdengar oleh mereka, ucap Mbok Sar tiba-tiba. Tapi kali ini suaranya berasal dari arah tempayan itu. Sepertinya itu adalah kesadaran Mbok Sar yang sudah berpindah ke jagat Segoro Demit. Bayangannya terlihat dari air yang mengambang-ngambang di sana. Siapa kamu? Mengapa aku merasakan keberadaan air sendangku? Tanyanya Sendang Rangu dengan waspada. Sabar Nyi, saya hanya ingin menunjukkan keadaan kalian kepada mereka yang khawatir. Ada dua anak kecil, seorang pria dan seorang nenek peyot yang bersamaku saat ini, ucap Mbok Sar. Dua anak kecil, pasti Guntur sama Dirga, potong Mas Cahyo. Betul nak,
Sayangnya, hanya kesadaran saya yang ada di sini. Bertahanlah sebentar, kami sudah dapat petunjuk untuk mengembalikan kalian. Balas Mbok Sar. Cukup lama perbincangan itu terjadi. Pak Le, Mas Danan, dan Mas Cahyo hampir tidak percaya bahwa Mbok Sar adalah seorang nenek yang ia tolong bertahun-tahun yang lalu. Lewat Mbok Sar, kami juga menceritakan rencana kami untuk mengembalikan mereka. Seperti yang kami duga, mereka menentang dengan keras bila harus menukar kembalinya mereka dengan nyawa orang lain. Mbok, kalau ingat tentang kejadian dulu, dukun nenek itu memiliki sosok tuan yang dipanggil dengan sebutan Raden. Dari simbol yang muncul saat ritual di pabrik gula, saya merasa itu ada hubungannya dengan sosok Raden yang pernah kami lihat saat masih sekolah dulu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.